Red Bull makin kesini makin ngacir aja ya guys ya. Karena itu juga mereka bisa memecahkan berbagai macam rekor musim ini. Dan yang baru-baru ini ialah kemenangan beruntun yang sebelumnya dipegang oleh McLaren, yaitu 11 kali kemenangan secara berturut-turut. Tapi sekarang Red Bull telah memecahkan rekor itu ketika mereka memenangkan balapan ke-12 mereka secara berturut-turut di Hungarian Grand Prix kemarin. Dan itu pun bisa terus bertambah nantinya. Makin GG-nya Red Bull tuh bisa terus memecahkan rekor-rekor lainnya juga yang ada. Atau memecahkan pihak lain kalau misalnya Lando terus dapat podium. Tapi apa yang membuat hal ini terjadi dan mengapa tim lain tuh tidak bisa mengejar Red Bull? Nah, hari ini gue akan bahas soal itu. Meskipun dengan hukuman pengurangan jatah wind tunnel akibat melanggar cost cap tidak membuat Red Bull memelan, atau malah Red Bull malah makin sangar aja ya kan. Tapi bukan itu tentunya yang bikin mind-blowing. Ya mungkin sedikit, tapi enggak, bukan sepenuhnya itu. Tapi tim lain lah yang bikin gue sedikit kaget nih. Karena dengan berbagai macam update yang mereka bawa, apalagi update-nya juga lumayan besar ya, gak ada yang bisa mendekat ke Red Bull. Sekarang kita bertanya, kok bisa gitu? Jadi tim terdekat ke Red Bull musim itu ada 4, yaitu Aston Martin, Mercedes, Ferrari, dan McLaren baru-baru ini juga. 4 tim itu memiliki mobil yang kuat dalam beberapa aspek, tapi lemah juga di aspek lainnya. Aston Martin cepat di low speed corner, tapi lemah di high speed corner sama straight line speed mereka juga kurang. Ferrari bisa cepat dalam one lap pace, tapi mobil mereka tuh rada inkonsisten beberapa kali ya. Dan tire deck mereka juga cukup tinggi yang dapat menghambat balapan mereka atau race pace mereka. Mercedes juga kurang lebih ya sedikit sama kayak Aston Martin dengan straight line speed mereka yang rada kurang. Dan McLaren bagus di high speed corner tapi kurang di low speed corner. Yang sebenarnya dimana kalau ngeliat Hungarian Grand Prix kemarin sudah sedikit teratasi masalah yang itu ya. Tinggal nanti di Belgian Grand Prix kita lihat aja. Yang dimana merupakan track yang sedikit membutuhkan power apakah McLaren bisa terus unggul dan berada dekat dengan Red Bull. Nah, mobil RB19 ini nih kuat di segala aspek. Jadi itulah yang membuat mereka kuat di semua track saat ini. Ini semua berkat konsep mobil mereka tentunya ya, dan pensilnya Adrian Newey. Nah, kalau kayak gitu, kenapa tim lain gak ikutin konsep Red Bull aja? Ya bisa, tapi beberapa konsep mereka ini emang sedikit sulit untuk ditiru. Dan kalau nggak hati-hati ya siap-siap aja kena hukuman budget cap kayak mereka. Lalu tentu saja pembalap mereka, Max Verstappen. Ya, mau dibilang apa lagi ya kan soal Max? Tidak bisa dipungkiri kalau dia emang 1, 2, atau bahkan 3 level atau entahlah berapa level di atas pembalap lainnya saat ini. Tapi mobil RB19 yang kencangnya nampol ya, emang udah matching aja gitu lah ya. Ini sih bukannya apa-apa ya, tapi Max juga berperan besar mengapa Red Bull tuh bisa terus menang sekarang. Apalagi yang melihat performa Checo belakangan ini, gua nggak begitu yakin kalau misal Max nggak di Red Bull itu tuh, mereka bisa meraih pencapaian ini nih yang mereka raih sekarang. Jadi kalian boleh kesel sama bosen, Max mulu yang menang, Wilhelmus lagi. Tapi ya gimana ya, ini orang emang lagi di prime ya cuy, dan bahkan gue sebenarnya yakin, dia ini juga sebenarnya lagi nunggu lawannya sepadan nih, lagi nunggu ada lawan. Bayangin aja karena saking gabutnya dia nggak ada lawan, dia mencari hiburan sendiri. Kayak Pit ya akhir-akhir itu fase lap di Austria gitu kan ya. Ini orang emang lagi santai-santainya cuy, dan ya fans Max dan Red Bull bisa nyantai lah ya nonton balapan F1 sekarang. Kalau tifosi mah, wah itu sih juga nyantai menangis tapi. Nah, ngomong-ngomong santai ya, itulah situasi Red Bull sekarang. Melihat mobil mereka masih paling kenceng dan nyaman di depan, ya mereka juga santai dalam membawa development. Walaupun ada beberapa kali mereka membawa update-update kecil, tapi untuk update besar ya baru di Hungarian Grand Prix kemarin lah ya. Jadi mereka ya santai aja musim ini dan lebih fokus ke 2024. Nah, ini juga bisa menjadi pertanda buruk dan alarm juga untuk tim lain. Karena nggak hanya sejauh ini mereka masih kesulitan ngejar Red Bull ya, tapi Red Bull juga sudah mulai hampir 100% fokus sama mobil 2024 mereka. Yang diperkirakan juga akan sama kencangnya kayak musim ini dan mungkin akan sulit dikejar juga samanya kayak musim ini ya. Jadi ini juga yang membuat Red Bull masih bisa terus santai tanpa membawa upgrade yang besar untuk mencoba stay di depan. Ya orang mereka masih nyaman di depan juga ya kan, gak ada yang ngejar.
Seandainya tim kayak Mercedes atau Ferrari atau siapapun lah mampu mengejar Red Bull dalam development, pastinya Red Bull bakal dipaksa untuk lebih aktif dalam membawa development besar dan sedikit mengurangi waktu development mereka untuk 2024. Ya di mana itu terjadi ya. Jadi ya selama mereka masih anteng-anteng aja di depan, ya buat apa ya kan buang-buang duit dan waktu membawa update besar untuk musim ini. Sama aja kayak lu diberikan fitur matikan TV itu streaming karena lu bosan dengerin Wilhelmus, tapi kalian malah paksa dengerin juga dan ujungnya komplain medsos. Nah, yang ini sedikit disayangkan, tapi ya emang bener sebenarnya sih ya. McLaren sama Aston Martin yang merupakan salah 2 dari 4 tim yang dekat dengan Red Bull musim ini, mereka tuh masih belum siap untuk menjadi penantang gelar Jordan. Itu realitanya. Aston Martin, meskipun mobil mereka lumayan kenceng musim ini dan sempat menjadi tim kedua tercepat, pabrik baru mereka tuh baru jadi coy, dan butuh setidaknya 2-3 musim lagi untuk sepenuhnya siap. Kalau McLaren, meskipun mereka merupakan salah satu giant di F1 pada masanya, ya McLaren kan lumayan brandnya besar di F1, ya masa-masa itu juga udah lewat dan mereka tuh gak pernah bersaing di depan selama 1 dekade cuy. Dari 2013 tuh gak pernah lagi bersaing di depan. Dan 2025 merupakan tahun di mana mereka diperkirakan sudah siap untuk membangun mobil penantang Jordan dan lebih siap untuk menjadi penantang gelar Jordan dengan wind tunnel mereka yang diperkirakan udah bakal jadi. Sehingga tim kayak Ferrari dan Mercedes, ya mereka jujur merupakan tim yang gak bisa beralasan lagi. Harusnya mereka lah yang bisa bersaing dengan Red Bull karena pengalaman dan resources mereka saat ini. Jadi ya sangat disayangkan bahwa emang saat ini mereka pun juga gak berdaya untuk melawan keperkasaannya Red Bull gitu kan. Memang musim ini tuh sebenarnya yang jadi pertanyaan ialah, bisakah Red Bull memenangkan semua balapan musim ini dan menciptakan rekor baru yang benar-benar bisa mengubah sport ya, benar-benar sport bukan F1 doang, atau siapakah yang bisa mengalahkan mereka untuk kemenangan duluan musim ini? Apakah Mercedes, Ferrari, Aston Martin, atau McLaren? Kalau dilihat-lihat sih ya, bisa aja salah satu dari mereka. Tapi kalau menurut gua, bukan dari 4 tim itu. Lah, harus siapa bang? Emang lu yakin tim di luar 4 tim itu bisa meraih kemenangan duluan? Oh, kalau gua, ya Williams dong. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan salah loh guys, Williams itu bisa aja loh buat kejutan kalau emang ada kesempatannya nanti ya kan. Siapa tahu ada balapan chaos di mana tim-tim papan atas itu pada ngelawak semua. Williams punya kesempatan untuk lebih ke depan, meraih kemenangan kan bisa juga, you never know ya kan. Nah ya gitulah ya, kalau kalian sendiri gimana? Siapa yang menurut kalian tuh akan mengalahkan Red Bull pertama kali di musim ini dalam meraih kemenangan? Atau malah kalian ya udah yakin banget kalau Red Bull tuh bakal memenangkan semua balapan musim ini? Jujur itu gue kalau mikir-mikir edan sih kalau benar terjadi ya. Karena belum ada yang pernah kayak gitu coy ya dalam sejarah F1. Jadi tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.